Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldi Nugraha Saputra, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarjana Informatika Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi, kelas 12 2C, nomor induk 12210565. Pada pertemuan ke-11 saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Pokok bahasanya adalah pendahuluan, pengenalan pemrograman berorientasi objek, yang ketiga pengenalan objek dan kelas, karakteristik OOP, kelebihan OOP, kemudian ada pemrograman terstruktur vs pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek, pertama ada pemrograman berbasis objek atau OOP, berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Objek dapat menerima pesan, mengolah data, dan mengirimkan pesan ke objek lain, membentuk interaksi antar objek. Objek bersifat independen. Tiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Pengenalan pemrograman berorientasi objek. Ada objeknya data, prosedur, objek data 2, prosedur 2. Objek ketiga data ketiga, prosedur 3, objek 4 data 4, prosedur 4. Apakah itu objek? Objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah objek. Contoh manusia, bunga, hewan, mobil, meja, kursi sepeda, kereta, pesawat terbang. Setiap sistem terdiri dari objek-objek atau sistem juga termasuk objek. Evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antar objek di dalam atau di luar sistem. Apakah itu kelas? Kelas merupakan template untuk membuat objek, merupakan prototip atau blueprint yang didefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek atau instance merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instansiation. Ini adalah karakteristik objek, atribut, warna, tahun produksi, manufaktur, kecepatan, behavior atau tingkah laku, acceleration, dalam tanda kurung, koma, turn, dalam tanda kurung, direction, stop, dalam tanda kurung, koma, break, dalam tanda kurung, dan lain-lain. Atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Contoh atribut mobil: manufaktur, model, warna, jumlah pintu, ukuran, engine, kecepatan, dan lain-lain. Dalam kelas atribut disebut sebagai variabel. Instance variabel adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda. Kemudian kelas variabel adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Kemudian ada tingkah laku atau behavior adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task. Dalam kelas behavior disebut juga sebagai methods. Contoh mobil, acceleration, stop, turn, brake. Kemudian ada tingkah laku. Metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Lalu kemudian ada responsibility. Responsibility adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Kemudian saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibilities sesuatu dalam sebuah kamus. Teknik seperti CRC, Class Responsibility, Collaboration, and Use Case dapat membantu.
Kemudian ada konstruktor. Konstruktor sendiri adalah proses instansi objek dari kelas dilakukan pada operasi atau sekumpulan instruksi. Konstruktor menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Bisa juga untuk instansi objek baru, create nama objek as new name class, tanda dalam kurung buka kurung tutup. Contoh, create mobil as new mobil, kurung buka kurung tutup. Kemudian ada konstruktor lanjutan. Kata new menunjukkan pembuatan objek baru. Nama kelas diawali dengan huruf besar, contoh mobil, siswa, pendaftaran, dan lain-lain. Nama objek diawali dengan huruf kecil, contoh mobil, siswa, pendaftaran, dan lain-lain. Konstruktor memungkinkan memiliki parameter yang menganalisasi atribut dengan nilai spesifik. Contoh, create mobil as new car, Ford Falcon 406 biru manual, atau tidak memiliki parameter objek baru dengan nilai default untuk semua atributnya. Nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek keluar. Untuk keamanan operasi publik dikenal setelah aksesor dan mutator yang membolehkan objek keluar untuk mengakses nilai pada atribut. Aksesor sendiri adalah nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get, seperti get by slip. Mutator adalah nama operasi yang merubah nilai atribut. Operasi mutator memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator diawali dengan kata set, seperti set by red. Kemudian ada visibility, merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat visibility berikut. Private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protect, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Publik dapat dipanggil oleh siapa saja. Kemudian pengiriman pesan atau message. Objek-objek bersama dengan mengirimkan pesan dari suatu objek ke objek lainnya. Suatu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Suatu objek dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Kunci dalam menggunakan berorientasi objek adalah bahwa setiap objek itu bertanggung jawab untuk melakukan tugas. Kemudian ada pengiriman atau pesan lanjutan. Ini termasuk interaksi dan komunikasi dengan benda-benda lainnya. Objek mengirim pesan ke objek lainnya. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima. Contoh misalnya, mobil yang diparkir di depan rumah hanya sepotong logam yang dengan sendirinya tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Pengemudi harus melakukan mobil menggunakan rem. Objek atau pengetik dapat mengirim pesan mengubah ukuran 20 ke objek untuk mengubah ukuran font. Kemudian ada karakteristik OOP, abstraksi, enkapsulasi, inheritansi, polimorfisme. Abstraksi adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Contohnya, orang hanya perlu berpikir bahwa mobil adalah sebuah objek yang telah memiliki perilaku spesifik yang dapat digunakan sebagai alat transportasi, sehingga dia atau mereka tinggal menggunakan atau mengendarainya tanpa harus mengetahui kerumitan proses yang terdapat di mobil tersebut. Kemudian enskapulasi atau pembukasan berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar, sehingga seorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus. Kemudian inheritansi, kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang dimilikinya pada kelas lain. Kelas yang mewarisi metode dan properti dari objek lain dinamakan kelas turunan. Kelas turunan ini mampu mengembangkan metode sendiri. Kemudian ada polimorfisme. Dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama, tapi berbeda dalam parameter dan implementasi kodenya. Kemudian ada kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang
ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya dinamakan overriding. Tahapan perancangan program implementasi objek. Yang pertama ada identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Menentukan hubungan antar objek dan kelas. Perancangan algoritma dan untuk operasi menggunakan desain struktur. Kemudian mengembangkan tes algoritma. Kelebihan pemrograman implementasi objek menyediakan struktur model yang jelas untuk program sehingga bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasi tersembunyi. Mempermudah dalam memilah dan memodifikasi kode yang sudah ada. Menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dengan dimodifikasi oleh programmer. Resiko kesalahan relatif kecil, lebih sedikit mengetik. Waktu debugging lebih singkat karena setiap objek tidak perlu didebug setiap kali digunakan. Demikianlah presentasi dari saya, ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.